Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimba Mustika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tantangan dan peluang bisnis digital di era revolusi industri 4.0. Oke, lanjut langsung saja ya ke disrupsi teknologi. Jadi, disrupsi teknologi sendiri ini merupakan transformasi mendasar secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem perkembangan teknologi digital. Fenomena ini tuh telah mengubah paradigma bisnis tradisional dan menciptakan model-model baru yang lebih efisien. Salah satu contoh nyatanya ialah pergantian peran manusia oleh robot dalam berbagai sektor industri dan juga layanan. Nah, di sini tuh terdapat beberapa penyebab disrupsi teknologi. Di antaranya ialah revolusi 4.0. Jadi, teknologi digital perkembangannya itu kan sangat pesat dan persebarannya pun sudah meluas ke seluruh sudut dunia. Nah, revolusi 4.0 ini menjadi salah satu penyebab adanya disrupsi teknologi. Kemudian yang kedua itu adalah pembisnis model baru. Munculnya pembisnis model baru yang mempunyai landasan kuat dengan basis teknologi juga membawa perubahan besar-besaran pada operasional pasar. Kemudian yang ketiga ialah perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang menjalani kehidupan nyata dan dunia digital ini menciptakan berbagai perubahan sehingga menghasilkan disrupsi teknologi. Kemudian keberlimpahan. Jadi keberlimpahan sendiri dalam konteks bisnis itu merujuk pada kondisi di mana sumber daya, informasi, dan teknologi tersedia dalam jumlah besar dan mudah diakses oleh banyak orang. Fenomena ini tuh terjadi karena perkembangan teknologi yang pesat di era revolusi industri 4.0 yang didorong oleh inovasi seperti kecerdasan buatan, kemudian Internet of Things, kemudian Big Data, dan otomatisasi. Nah, keberlimpahan ini mengubah paradigma kelangkaan yang telah lama menjadi dasar pemikiran ekonomi. Dalam era berkelimpahan ini, beberapa sumber daya menjadi hampir tidak terbatas dan biaya marginalnya pun mendekati nol. Contohnya itu ialah informasi digital yang dapat direplikasi dan didistribusikan dengan biaya minimal. Kemudian di sini tuh ada dampak berkelimpahan. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dalam dampak positif, yang pertama itu ada inovasi produk dan layanan. Keberlimpahan informasi dan akses terhadap teknologi itu memungkinkan bisnis untuk berinovasi dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian yang kedua itu peningkatan efisiensi operasional. Kemudian yang ketiga itu akses ke pasar yang lebih luas. Kemudian yang terakhir itu ialah diversifikasi sumber pendapatan. Diversifikasi sumber pendapatan teknologi digital itu membuka peluang untuk model bisnis dan aliran pendapatan baru. Contohnya itu termasuk model pelanggan, kemudian marketplace atau monetisasi data. Nah, sementara selain dampak positif di sini keberlimpahan itu juga memiliki dampak negatif, diantaranya ialah persaingan yang semakin ketat, kemudian kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat, kemudian pengelolaan informasi yang kompleks, serta keterbatasan sumber daya. Di sini itu terdapat beberapa peluang bisnis di era revolusi industri 4.0. Yang pertama itu ada fintech. Jadi inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. Sektor ini tuh telah mengalami pertumbuhan eksplosif dalam beberapa tahun terakhir dengan solusi yang mencangkup seperti kayak pembayaran digital dan dompet elektronik, kemudian asuransi digital, kemudian ada juga kayak kripto dan blockchain seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada cloud hosting. Layanan hosting yang menggunakan teknologi komputasi awan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi serta situs web di beberapa server yang saling terhubung. Kemudian yang ketiga itu ada bisnis jual beli online atau e-commerce. Nah, aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui platform digital atau internet itu juga menjadi peluang bisnis di era revolusi industri 4.0 ini. Dan yang terakhir itu on-demand service, yaitu model bisnis yang menyediakan layanan atau produk secara instan sesuai permintaan pelanggan, biasanya itu melalui platform digital seperti kayak aplikasi atau website.
Nah, sementara tantangan bisnis di digital di era revolusi industri, diantaranya yang pertama itu eh, keamanan, ada keamanan dan privasi data. Dengan meningkatnya ketergantungan pada data digital, keamanan dan privasi data itu menjadi perhatian utama. Bisnis itu menghadapi tantangan dalam melindungi data sensitif dari serangan cyber yang semakin canggih, kemudian mematuhi regulasi privasi yang semakin ketat seperti GDPR di Eropa atau UU PDP di Indonesia. Kemudian yang kedua itu persaingan yang ketat. Kemudian yang ketiga itu ada transformasi digital dan adaptasi teknologi. Nah, transformasi digital bukan sekedar implementasi teknologi baru, tetapi juga perubahan fundamental dalam model bisnis, budaya organisasi, dan juga cara kerja. Tantangan dalam transformasi digital meliputi seperti kayak eh, kompleksitas integrasi sistem baru dengan infrastruktur yang ada, kesulitan menentukan prioritas investasi teknologi. Kemudian yang keempat itu ada perubahan perilaku konsumen. Nah, digitalisasi telah mengubah cara konsumen mencari informasi, berinteraksi dengan merek, dan membuat keputusan pembelian. Tantangan yang muncul itu termasuk kayak ekspektasi konsumen untuk pengalaman omnichannel yang mulus, kemudian tuntunan akan personalisasi dan layanan yang disesuaikan. Dan juga seperti kayak pergeseran ke konsumsi berbasis nilai dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir itu ada regulasi dan kepatuhan terhadap teknologi baru. Tantangannya itu terkait dengan peraturan data privacy yang berbeda di berbagai yurisdiksi, kerangka kerja kepatuhan untuk teknologi baru seperti AI, blockchain, dan IoT. Kemudian ketidakpastian regulasi di sektor-sektor yang sedang mengalami disrupsi. Nah, jadi dengan pendekatan yang strategis, dengan pendekatan strategis yang tepat, bisnis itu dapat mengubah tantangan era digital menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.